Wan Abi Abbas, dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma, qala berkata siapa Ibnu Abbas, minas sunnati, itu termasuk dari sunnah Nabi, Allah yusolliya, adapun tidak melakukan sholat siapa ar-rajulu lelaki, bitayamumi dengan tayamum, illa sholatan kecuali melakukan sholat wahidatan yang satu. Sumaya tayammamu, kemudian bertayamum siapa rajul li sholati pada sholat al-ukhra yang lain. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa ad-Daraqutni, Imam Daraqutni, bi isnadin dengan sanad dhaifin yang lemah, jiddan amat sangat, jiddan amat sangat. Hadis ini bisa diambil pemahaman, menurut jumhur ulama, bertayamum disyaratkan untuk setiap kali hendak mengerjakan sholat fardu. Dalam kaitan ini Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan mereka. Hadis ini bisa diambil makna atau makna hadis ini, tayamum adalah bersuci dengan debu, tetapi kesuciannya dikategorikan lemah karena ia hanya boleh digunakan untuk sekali sholat fardu, untuk sekali sholat fardu. Berikut sunnah-sunnah yang mengiringnya. Tayamum tidak seperti wudhu yang dapat menghilangkan hadas. Inilah pendapat jumhur ulama. Jadi perlu saya tegaskan kembali, jangan sampai salah persepsi kalau tayamum itu bisa menghilangkan hadas. Tidak, hadas tetap ada. Yang bisa menghilangkan hadas itu wudu, mandi. Tayamum tidak bisa menghilangkan hadas, tapi bisa dibuat untuk mengesahkan sholat hanya satu fardu. Makanya niatnya itu nawaitu tayammuma listibahati sholat, bukan nawaitu tayammuma irafil hadas. Nah, ini perlu dipahami. Ya, sekali lagi tayamum itu tidak untuk menghilangkan hadas, tapi untuk diperbolehkannya melakukan sholat. Tayamum satu, fardu satu, seperti itu. Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya mengatakan bahwa seseorang boleh melakukan sholat sesuka hatinya, sama halnya sholat fardu maupun sholat sunnah, hanya dengan sekali tayamum, sama halnya dengan wudhu. Nah, ini beda pendapat. Babul haidi, bab haid. Nah, ini sudah beralih pada bab haid. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimata, sesungguhnya Fatimah binta Abi binta Abi Hubaisin, putrinya Abi Hubais, itu kanat ada siapa Fatimah itu tustahodu,
istighadah. Faqala, maka berkata lah pada Fatimah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidi, sesungguhnya darah haid itu damun, darah aswatu yang hitam, yurafu yang sudah dikenali. Artinya perempuan sudah pada mengenal pada darah haid. Faidakana, maka jika ada apa dalika aswadun yuraf, damun aswadun itu, wa amsiki, maka tahanlah atau tinggalkanlah kamu anis sholat, dari mengerjakan sholat. Faidakana, dan jika ada apa al-akharu, warna darah yang lain ya, selain hitam itu, fatawaddoi, maka wudulah kamu, wasoli, dan salatlah kamu. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Abu Dawud, Nasai, dan Imam Nasai. Wasakhaha, dan mensahihkan pada hadis siapa Ibnu Hibban, wal Hakim, wastangkaro, dan mengingkari pada hadis siapa Abu Hatim. Ini bab ini ya. Hadis ini bisa diambil pemahaman. Yang pertama, perbedaan antara darah haid dan darah istighadah dipandang dari segi tempat keluarnya, ketentuan hukum dan sifatnya. Jadi itu ada ketentuan ya. Darah haid itu yang bagaimana, yang kalau dalam fikih itu hitam menyengat. Untuk lebih detailnya bisa dilihat dalam Risalatul Mahqid, itu komplit beserta penjelasannya, beserta untuk mengodok-ngodok sholatnya, itu komplitnya. Utamanya untuk perempuan ini wajib mempunyai kitab Risalatul Mahqid. Setidaknya meskipun tidak mempunyai kitab, harus bertanya kepada ahlinya, karena berhubungan dengan sholat ya. Jangan ngawur saja, pokoknya darah keluar haid, tidak selamanya darah keluar itu adalah darah haid. Ada kalanya darah istighadah. Yang kedua, hadis ini bisa diambil pemahaman wanita yang haid wajib meninggalkan sholat. Dengan kata lain, tidak boleh mengerjakan sholat selama dalam masa haid. Yang ketiga, masalah istighadah diserahkan kepada orang yang bersangkutan ya, orang yang bersangkutan untuk membedakannya, sekali mengenal pastinya ya. Nah, tidak mungkinlah kita tak delok ya, tidaklah ya, diserahkan kepada yang bersangkutan. Makanya ini tugas seorang suami. Kalau suami boleh ya, melihat langsung boleh untuk kebenaran seperti itu. Lihatin di CD umpamanya boleh, silakan. Memang harus begitu, karena itu menyangkut kebenaran, tidak apa-apa. Hadis ini menjadi pegangan Imam Malik dan Imam Syafi'i apabila darah telah dibedakan dan masa telah dikenali, dibedakan dan masa yang telah dikenali sudah berakhir. Bila masa sudah berakhir, maka wanita berkenaan wajib mandi junub. Sedangkan darah yang tetap mengalir setelah itu hukumnya sama dengan hadas, hadas kecil, yaitu dia hanya wajib berwudu
setiap kali hendak mengerjakan sholat. Seumpamanya haid batas akhir kan 15 hari itu paling banyak. Kemudian setelah itu mandi junub. Selang 1 hari keluar, nah itu bukan darah haid, itu darah istighadah. Dia harus tetap melaksanakan sholat. Dan itu seperti atas kecil, ya, keluar sesuatu dari jalan dua ini yang menyebabkan wudhu. Setiap sholat dia harus melaksanakan wudhu dan sholat. Menurut madhab Imam Hanafi dan Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur, pembedaan ini tidak dapat dijadikan pegangan. Sebaliknya, apa yang mesti diambil adalah adat kebiasaan karena berlandaskan pada hadis wa idza aqbalat al haidatu fada'i as-sholata wa idza adbarat faksili angki adama fasolli. Ini hadis yang menjelaskan ketika seorang perempuan itu dihadapkan dengan haid, maka tinggalkan sholat. Dan ketika haid berakhir, maka mandilah untuk membersihkan darah dan sholat. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah.